Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Setelah beberapa waktu lalu, Amerika di bawah perintah Donald Trump melancarkan serangan skala besar ke Yaman. Tak lama setelahnya, serangan itu langsung dibalas oleh Houthi dengan mengirimkan drone dan misil atau rudal balistik ke arah kapal induk Amerika Serikat Harry Truman serta sejumlah kapal perang pendukungnya. Hasilnya, Amerika yang rencananya ingin meningkatkan eskalasi pun mundur atau menjauh, yang juga menjadi pesan jika Yaman tak tinggal diam saat negaranya mendapatkan serangan besar-besaran dari Amerika. Take the stage, predictably it collapsed. 16 Maret 2025, di bawah perintah langsung dari Donald Trump, Amerika Serikat untuk kedua kalinya melancarkan puluhan serangan udara yang menargetkan sedikitnya 7 provinsi di Yaman. Serangan yang berasal dari jet-jet tempur yang terbang dari kapal induk USS Truman itu sendiri menghancurkan banyak bangunan dan rumah di berbagai lokasi. Dengan paling tidak 53 orang menjadi korban tewas dengan ratusan luka-luka atas serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri mengatakan jika serangan itu menargetkan Houthi yang sebelumnya mengancam Israel yang memblokade jalur Gaza. Selain itu, Trump juga menilai jika Houthi adalah teroris yang telah banyak mengganggu perlintasan kapal-kapal mereka dan sekutu mereka di jalur Laut Merah. Hari ini saya telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk melancarkan aksi militer yang tegas dan kuat terhadap teroris Houthi di Yaman. Mereka telah melancarkan kampanye pembajakan, kekerasan, dan terorisme yang tiada henti terhadap kapal, pesawat, dan pesawat nirawak Amerika dan negara-negara lain. Kepada semua teroris Houthi, waktu kalian sudah habis dan serangan kalian harus dihentikan mulai hari ini. Jika tidak, neraka akan menghujani kalian dengan sangat besar, tulis Trump dalam pesan di akun official Thread miliknya. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Mendapatkan ancaman dari Amerika, Houthi sendiri menolak untuk menyerah. Meski banyak analis barat menilai mereka tak memiliki kemampuan untuk bersaing melawan Amerika Serikat, tapi pada kenyataannya, mereka mampu memukul mundur kapal induk US Truman yang Amerika Serikat banggakan. Terbaru, menurut laporan dari Yaman Military, mereka menjelaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan tahap ketiga operasi respons terhadap agresi negara kami. Dalam beberapa jam terakhir, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Harry Truman di Laut Merah Utara dengan 2 rudal jelajah dan 2 pesawat tak berawak, serta menargetkan kapal perusak Amerika Serikat dengan rudal jelajah dan 4 pesawat tak berawak. Penargetan kapal induk ini adalah yang ketiga dalam 48 jam terakhir, dan musuh telah berada dalam keadaan kebingungan, yang menyebabkan banyak kapal perang mereka mundur ke arah Laut Merah Utara. Serangan udara yang direncanakan terhadap negara kita juga digagalkan. Tak berhenti di situ, Yaman juga memperingatkan Israel yang baru-baru ini kembali menyerang Gaza secara besar-besaran dan menghentikan gencatan senjata. Mereka mengatakan bahwa sirine akan berbunyi lagi di Tel Aviv dan akan segera berada dalam jangkauan rudal hipersonik kita. Jelas, Yaman gak main-main dalam hal ini. Dan bagi mereka, serangan balasan ini menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi asing dan ancaman terhadap kedaulatan mereka. Sementara itu, mundurnya kapal perang Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi militer Amerika di kawasan ini, sekaligus menegaskan bahwa Laut Merah tengah membara. Lebih berani membela Gaza dan melawan Israel dan Barat. Sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang banyak dikecam sebagai genosida oleh berbagai pihak, kelompok Houthi telah muncul sebagai salah satu aktor utama yang dengan lantang menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tak hanya itu, popularitas mereka melonjak di kalangan masyarakat pro-Palestina saat mampu melakukan serangan ke Tel Aviv. Yemen's Houthi group has claimed responsibility for a drone attack near the US embassy in Tel Aviv.
Jelas, di sini Houthi tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak. Mereka menunjukkan kemampuan militer mereka dengan meluncurkan serangan langsung ke Tel Aviv, Israel. Tapi tak hanya menargetkan Israel, Houthi juga memperluas operasinya dengan menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel dan negara-negara barat, terutama di perairan Laut Merah dan Teluk Aden. Strategi ini sendiri membuat Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya marah besar, di mana menurut laporan dari Al Jazeera dan The Washington Institute, serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial dan militer di Laut Merah telah mengganggu jalur perdagangan internasional yang vital, menimbulkan kekhawatiran ekonomi global. Meski bagi Houthi, tindakan ini adalah bagian dari perjuangan mereka melawan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan dan agresi Barat. Trump kaitkan Iran dengan Houthi. Jika kita melihat pesan dari Trump di bagian akhir, maka di situ kita juga bisa melihat bahwa ia juga mengirimkan peringatan pada Iran. Kepada Iran, dukungan untuk teroris Houthi harus segera diakhiri. Jangan mengancam rakyat Amerika, presiden mereka yang telah menerima salah satu mandat terbesar dalam sejarah kepresidenan atau jalur pelayaran di seluruh dunia. Jika Anda melakukannya, waspadalah. Karena Amerika akan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Anda dan kami tidak akan bersikap baik tentang hal itu, tulis Trump dalam pesan di akun official Thread miliknya. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebutkan akan melanjutkan serangan ke Houthi yang didukung Iran. Pasukan CENTCOM melakukan serangan terhadap teroris Houthi yang didukung Iran. Di sisi lain, melihat Yaman mendapatkan serangan dari Amerika Serikat, dengan Iran juga mendapatkan ancaman dari Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, mengutuk serangan militer Amerika Serikat terhadap Yaman dan memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap Iran akan memicu reaksi tegas. Lebih lanjut, dalam sidang PBB, Duta Besar Iran juga menolak tuduhan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat bahwa Iran mendukung pasukan Yaman dan memperingatkan Washington bahwa mereka akan memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi berat dari setiap tindakan agresi terhadap Teheran. Saya juga menggunakan kesempatan ini untuk menolak dengan tegas tuduhan palsu dan tidak berdasar yang dibuat terhadap Republik Islam Iran oleh perwakilan Amerika Serikat mengenai Yaman, serta oleh Inggris dan Prancis yang menuduh Iran melakukan kegiatan yang tidak stabil di kawasan itu. Iran memandang klaim yang tidak berdasar ini sebagai upaya yang disengaja dan diperhitungkan oleh ketiga negara ini untuk mengalihkan perhatian dan keterlibatan mereka sendiri dalam genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan negara-negara lain di kawasan itu, ungkap Said Iravani, Duta Besar Iran dalam sidang PBB, sumber Tasnim News. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. Pada akhirnya, konflik antara kelompok Houthi di Yaman dan Amerika Serikat yang dipicu oleh eskalasi militer di bawah perintah Presiden Donald Trump pada 16 Maret 2025 menunjukkan dinamika perlawanan yang kompleks dan penuh ketegangan di Timur Tengah. Serangan besar-besaran Amerika Serikat yang melibatkan jet tempur dari kapal induk USS Harry S. Truman yang menargetkan 7 provinsi di Yaman, menghasilkan korban jiwa dan kerusakan besar. Namun, justru hal itu memicu respon balasan yang mengejutkan dari Houthi, dengan meluncurkan drone, misil, dan rudal balistik yang menargetkan kapal induk Harry S. Truman serta kapal perusak Amerika Serikat. Houthi berhasil memukul mundur armada Amerika Serikat di Laut Merah Utara, yang membuktikan jika mereka punya kemampuan untuk membalas. Konflik ini juga memperluas keterlibatan Iran yang oleh Trump dituduh mendukung Houthi sebagai bagian dari terorisme di Laut Merah. Jelas saat ini Laut Merah tengah membara dan dinamika regional semakin memanas. Demi membela rakyat Gaza, mereka tak ingin menyerah. Sedangkan Amerika bersumpah melanjutkan serangan terhadap Houthi. So, apakah eskalasi ini bisa dihentikan? Atau justru pertempuran akan mencapai eskalasi yang lebih besar? Drop pendapat kalian.
Bye.